Shalom semuanya. Mazmur 5 ayat yang ke-9 tertulis demikian. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, jalan mana yang harus aku ambil? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya katakan? Dan sebagainya. Di sini Daud terus berbicara dalam doa dan permohonannya, meminta Tuhan turut campur tangan dalam permasalahan yang dihadapinya. Daud menyembah dan mencari Tuhan, dan ia meminta petunjuk Tuhan untuk menuntunnya ke jalan yang benar, sehingga dia tidak salah dan kalah dalam pertempuran dalam hidup ini. Pada saat yang sama, Daud pun mengambil tindakan yang bijaksana dengan iman dan akal yang disandarkan pada Tuhan. Saya mengajak kita sekalian melihat beberapa kata dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan, tuntunlah aku. Pernyataan ini mirip seperti apa yang Daud gambarkan dalam Mazmur 23, bukan? Bahwa ia adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah gembala yang peduli dan memimpin anak-anaknya melalui kesulitan dan pengaruh dunia yang sangat menggiurkan dan penuh dengan dosa ini. Kata yang kedua, dalam keadilan-Mu. Daud mencari kehadiran, keadilan, kasih sayang, dan pengertian Tuhan. Karena ia menyadari bahwa kasih karunia Tuhan dan hubungan yang dimilikinya dengan Tuhan saat itu memberikan kehormatan baginya untuk berada di hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhanlah yang menolong kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia dan prinsip-prinsipnya, semakin baik keputusan dan pemahaman yang akan kita buat dan miliki karena berada dalam terang firman-Nya. Kata yang ketiga, karena seteruku. Di sini Daud berbicara tentang orang-orang yang jahat yang berani menantang tatanan ilahi Tuhan dan tidak menghargai kebenaran firman Tuhan. Bagian Mazmur ini juga merupakan doa, di mana Daud bukan hanya menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya baik-baik saja di dalam Tuhan, tetapi ia tahu bahwa Tuhanlah yang menolongnya menghadapi orang jahat yang ada di sekitarnya. Tuhanlah yang menolongnya dan meluputkannya dari perangkap kejahatan orang-orang yang menjadi seterunya. Kata yang keempat, ratakanlah. Kata ini berbicara bahwa Tuhanlah yang mengontrol kehidupan ini. Kenyataannya adalah bahwa kita tidak bisa melalui hidup ini sendirian. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan dan bimbingannya terus-menerus. Kata ratakanlah ini merupakan tanda dari kehidupan yang dipengaruhi Tuhan, mengikuti Dia, ajarannya, dan merencanakan serta mencari tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan adalah pribadi yang melindungi umatnya. Oleh karena itu, kita dapat dan harus bergantung kepadanya, namun tetap bertanggung jawab atas tanggapan kita terhadap anugerah dan kesempatan yang diberikannya. Kita harus berjalan di jalan Tuhan, meskipun terkadang hal ini sulit diterima dan entah bagaimana. Bahkan ketika kita mati, kita tetap aman di dalam Dia untuk selama-lamanya. Kata yang kelima, jalan-Mu di depanku. Kata ini merujuk pada kehendak Tuhan sebagai jalan keselamatan, karena tidak ada tempat yang lebih aman di alam semesta ini, dan tidak ada rencana yang lebih baik selain berada di dalam kehendak-Nya, apapun hasilnya. Memutuskan berada bersama Tuhan adalah tanda bahwa kita percaya dan taat kepadanya. Jadi saudara-saudariku sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin kita bangun dan berpegang erat pada prinsip-prinsip-Nya, serta menjalani hidup ini dalam tuntunan kasih-Nya. Tuhan memberkati.